Ramos yang juga berperan membawa Rafael Roja menjadi yang terbaik tahun 2008 ya, setelah mereka sebelumnya juara tahun 4 Ronaldo Donald Trump yang ngasih dari generasi emas mereka. Kemudian Sergio Ramos juga jadi katalisator kekuatan alasan yang dibelakang dari Rafael Roja ketika membawa mereka juara 2010 dengan hanya kebobolan 2 dan kemudian 2010. Dan kita lihat ini dua sosok yang sangat penting ya. Wow, yes. Rika, yang tentunya nanti siap untuk memberikan piala ya di Golden Angka Trophy nanti. Tapi sebelumnya juga nanti kan kita akan menyaksikan bersama awarding ceremony dan ada beberapa kategori ya. Kemudian ada FIFA Fair Play Award, ada FIFA Young Player Award, lalu ada Adidas Golden Glove Award, lalu ada apa lagi ya, Flynn? Ada Adidas Golden Ball Award dan juga Adidas Golden Boot Award. Nah, pertanyaan yang pertama nih, langsung saya Flynn tunjukkan ke Yolanda terlebih dahulu. FIFA Fair Play Award presented by McDonald's ini sebenarnya seperti apa sih kualifikasinya? Ya memang secara aspek dan kriteria ketika memilih tim fair play ini ada beberapa ketentuan. Salah satunya memang dilihat dari pelanggaran yang mereka lakukan, baik kartu merah atau kartu kuning karena memiliki poin tersendiri. Kemudian respect para pemain terhadap pemain lainnya juga menjadi penilaian plus bagi mereka. FIFA punya tim sendiri, technical study group yang bisa menentukan atau yang membantu menentukan siapa tim yang layak mendapatkan fair play team. Sudah ada prediksi-prediksi yang muncul di sana? Yes, kalau kita lihat memang ada Spanyol dan Norwegia. Kalau kita lihat tadi yang Bung Harpa sampaikan bahwa Spanyol ini sudah dijatuh bangunkan oleh Argentina pun tidak tersulut emosinya. Argentina sendiri atau Sultan ini bisa dikatakan mereka menjadi salah satu kandidat sebagai fair play team. Iya, tentu yang jadi menarik juga kalau kita melihat kategori FIFA Young Player Award ya, karena memang selalu di setiap pagelaran pesta bola dunia atau piala dunia ini selalu ada pemain-pemain berbakat yang menampilkan penampilan yang luar biasa, Bung Harpa. Kira-kira ada prediksi, Bung Harpa? Biasanya parameter itu juga dipilih dengan langkah tahu ya gitu ya, kalau di hanya babak 3 kali memang agak susah juga menjadi penilaian. Jadi tetap adalah tim-tim yang melangkah paling tidak ke perempat final, semifinal, bahkan final. Maka tadi kalau kita bicara pemain muda terbaik ya di periode kali ini, ya kita punya salah satunya Lamine Yamal pasti. Kemudian Pau Kubarsi, dua-duanya sampai 19 tahun. Kalau saya melihat mungkin Lamine Yamal yang akan menjadi pemain muda terbaik, tapi kalau saya berharap sebenarnya Pau Kubarsi. Karena ya biar jangan pemain depan terus ya. Jadi ini mengingatkan saya juga dengan Fabio Cannavaro ketika menjadi pemain terbaik dunia tahun 2006 ya, ketika dia membawa Italia juara dunia. Jadi biar ada sedikit variasi, tapi again eksplosivitas, exposure dari pemain depan atau pemain penyerang itu memang selalu seksi ya. Kita lihat bagaimana Lamine Yamal lebih sering kita sebut daripada Pau Kubarsi. Jadi menurut saya sangat mungkin Lamine Yamal jadi pemain muda terbaik, mungkin kansnya 70%, tapi Pau Kubarsi juga ada peluang. Iya, itu mengingatkan kita bahwa juga diberikan kepada para wasit yang bertugas ya, ada Slavko Vidic, Thomas Kletik dan juga Andras Kovacic. Apakah menurut Bung Harpa mereka sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik di pertandingan final ini, Bung Harpa? Sekali lagi ini yang akan menjadi perdebatan ya, pasti ada aja 1-2 nanti scene-scene yang akan diangkat oleh teman-teman netizen ya. Tapi sekali lagi ini teman sepak bola yang main manusia, walaupun semakin banyak teknologi yang ikut andil di sana, tapi tetap pelatih wasit yang akan mengambil keputusan. Saya pikir Vinicius tadi sudah melakukan secara umum, nggak ada yang terlalu fatal lah. 1-2 mungkin kita akan ada diskusikan, tapi tidak ada yang terlalu fatal. Ini wasit berusia 46 tahun dan sudah cukup punya pengalaman yang sangat banyak, termasuk ketika dia memimpin final Liga Champions tahun 2024 antara Dortmund dan juga Madrid. Dia juga yang sebenarnya memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan juga Argentina. Jadi setiap dia memimpin pertandingan, ada beberapa kali dia memimpin pertandingan yang melibatkan Spanyol dan itu selalu menang. Jadi memang ini cukup superstition juga. Ya, dan kita melihat satu nama di sana. Ya, kita lihat apakah Kubarsi ya yang jadi pemain muda terbaik. Widih. Ini dia. Pemain yang pernah berkumpul di Indonesia. Ini lagi-lagi, again saya mesti mengatakan semoga Pemain ini terbaik. menjadi inspirasi kita. 3 tahun yang lalu dia masih main di Indonesia, masih berkutat dengan sepantarannya para pemain remaja usia 16 tahun, bahkan sebagian mungkin ada yang 16,5 tahun atau 17 tahun. Tapi saat ini dia sudah membawa negaranya menjadi yang terbaik di dunia, mengalahkan tim juara bertahan yang ada Messi-nya, dan dia terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen kali ini. Amazing buat Pau Kubarsi, dan karirnya masih panjang, dan seperti rekan Iman dan rekan Iksan katakan, harga besok pasti naik ini. Iya, kalau dari POV seorang pemain melihat Kubarsi seperti apa menerima penghargaan ini? Ya,
tim ya. Kalau kita tadi berbicara, Bung Harpa menyampaikan Ini kipernya. eksistensinya memang ada di Bu. Pogba, tapi ternyata Pogba sih bisa menyawet tuh. Dan memang kalau kita lihat ini sesuai ya, Unai Simon mendapatkan best goalkeeper, hanya kebobolan 1 gol dari sepanjang laga di Piala Dunia 2026. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan memang karakteristik dari Unai Simon adalah kiper yang modern, sweeper kiper. Artinya apa? Dia bukan hanya sebagai penjaga gawang, Ini tapi kan pemain gawang rajanya. yang membantu Spanyol untuk membuat serangan dari bawah. Iya. Iya. Dan kita harus Bentar memberikan lagi apresiasi putrinya juga kan. kepada De La Fuente Pelatih. yang secara jeli berani memilih Unai Simon, dan bahkan ada yang bilang, wah ini ada apa nih kok dia pun yang dipilih ya. Ternyata kita lihat 2 kali dia membawa negaranya juara Euro dan juga Piala Dunia, dan kali ini kita lihat di tangannya ada satu gelar yang sangat bergengsi yang diidamkan oleh seluruh penjaga gawang, yaitu Golden Glove, menjadi penjaga gawang terbaik di turnamen. Ya, dan Unai Simon begitu layak ya untuk mendapatkan Golden Glove Award di World Cup 2026 dengan hanya kebobolan 1 gol untuk Spanyol. Ya, dan kita akan melihat juga ada Golden Ball Award. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan itu dia sudah keluar. Inilah dia, Rodrigo. Tanggapannya seperti apa? Silakan, Mas Iman. Rodrigo memang pantas sih untuk mendapatkan Golden Ball Award. Dia di samping menjaga pertahanan untuk Spanyol dan juga untuk menjaga hanya kebobolan 1 dan memecahkan rekor sebagai tim dengan kebobolan paling sedikit di satu edisi Piala Dunia. Ini merupakan suatu bisa Kita ini dikatakan habis-habisan. suatu pencapaian yang besar bagi tim Spanyol dan bagi Rodri sendiri untuk bisa memenangkan penghargaan ini. Dia seorang leader on dan off field, ya, seorang yang sangat santun. Ini memang terkenal sangat baik orangnya, dan permainannya juga kita tahu sudah dijelaskan oleh Mas Iman, dan saya pikir ini akan menjadi pemanasan buat dia dalam meraih Ballon d'Or yang sudah akan dilangsungkan. Dan seperti biasa, tim yang juara Piala Dunia bobotnya untuk mendapatkan pemain terbaik dunia Ballon d'Or itu sangat besar sekali. Jadi saya pikir dia menjadi kandidat yang sangat pas dan sangat potensial untuk menjadi yang terbaik di gelaran Ballon d'Or nanti. Ya, dan last but not least, untuk kita menantikan siapakah yang akan mendapatkan Adidas Golden Boot Award. Yang juga sudah dinantikan ya. Pastinya dari fans Argentina sih sebenarnya yang menantikan Messi bisa mengangkat itu untuk menutup karirnya, karena memang kalau kita lihat ini satu-satunya award yang belum diperoleh oleh Messi. Iya, walaupun secara perolehan gol Si memang dia Mbappe senyum ya, dia. ya, dengan memasuk Senyum 10 dia. gol dan Senyum dia, Ya, senyum. betul sekali. Dan ini kita lihat Lionel Messi berjalan diiringi juga memimpin timnya untuk meraih medali perak ya. Saya rasa kita akan tunggu ya, ini dia. Saya pikir bagaimanapun juga para pemain Argentina Sabar kok, Donald Trump itu menegakkan, tembak mata. semangatnya, kepalanya juga, dan kita lihat mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah berjuang di babak knockout terutama begitu sulit. Mereka berjuang beberapa kali, walaupun di fase grup ya, sebenarnya mereka menyapu bersih pertandingan. Tapi memang ini menarik ya, kalau kita lihat sejak 2002 itu tidak ada tim yang juara tapi sapu bersih di grup. Selalu mereka pasti antara seri atau mungkin kalah. Spanyol sendiri 2010 mereka kalah di pertandingan pertama dari Switzerland. 2002 Argentina kalah dari Saudi di pertandingan pertama. Jadi hanya terakhir itu 2002 Brazil yang juara kemudian menyapu bersih semua pertandingan grup. Jadi saya pikir untuk Argentina sendiri mereka sudah memberikan yang terbaik. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib atau perjalanan Argentina kalau memang Messi sudah resign ataupun bukan resign ya, retire ya, di Piala Dunia 2030 nanti yang kebetulan nanti akan diselenggarakan. Salah satunya pembukaannya itu salah satunya partai digelar di Argentina dan sisanya akan digelar di Portugal, Spanyol dan juga Maroko. Scaloni tentunya juga Tears from the greatest tears. Years ago it was perfect. Iya lah. It's hard to repeat. Scaloni, Tahun depan kan a pensiun weak dia. smile, but Lionel Messi, a quivering lip. Oh, how he wanted
has enabled the world to dream. It's Lionel Messi. Well, perhaps he sees the dying of the light. It comes to us all in football. But what a player, the best ever. Itu aku lagi. Gol lagi. Semua kau. Bisa lagi. Semua kau. Banyak kali orang itu. Banyak kali kau video itu, baby. Itu YouTube. Wuh. And so, it's Ini ke YouTube, nanti pas penyerang Piala Dunia baru ke TikTok. 2 summers ago, they danced in Berlin, crowned champions of Europe again. And now once more, Masuk Spain dia. are elevated. Sabar, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, sabar. Alah. They are coming up by Iya. David Raya. Emas. Gila. Those who have been this time on the fringe. Oh, urutan lagi aku 9. Precedent was the Hallowed class of 2010. So, these men walk now in the footsteps of Puyol and Piqué, Busquets and Alonso, of Xavi and Iniesta. And there is the man who won it. He is famed now. His name is golden forever and a day. Ada. Nampak kan? 9-9 tak? Dani Olmo was a delight. Scheming and certain and poised where intent. And Jeremy Pino next up Pedro Porro, who was the most thrilling of thrusting fullbacks. Pulau Putih Selatan dan Lucu. None of them can resist a little kiss. I'm Eric Laporte, French born. Spanish to the core now. Ini Leonardo. Alex Pino, breakthrough month for him as well. The world knows who he is. Nico Williams came off the bench frequently to tease and torment. And here's a young man who, in so many ways, Ini bagi sorot weight of ya. expectation for Spain, and bore it out with such class. He certainly did. Talk about his talent, his ability, but his character as well. On the big stage, he's brave, he's courage to take the ball to try things. Magnificent young player. Rossi emerged as a boy and leaves as a stellar man. Was the goalkeeper that almost nobody could beat. Tim. Cia. Apa? Sayap. Correa. Saya paling kuat. The new domestic season starts. Beda. Iya lah, rajanya. After Victor Munoz, Ini presiden. just the Widih, yang dari itu. Ini dari tunggu-tunggu naik. Pelatihnya asik. Tidak pernah kartu kuning bersih. Iya. What a poised, distinguished individual. What a coach, what a teacher of young men. Well, until now, the ultimate thrill for Spain, Ini update terakhir. the extraordinary Gerak ini. privilege Oh, kapten. has fallen only to Kaptennya. Iker Casillas.
kaptennya. Johannesburg 16 years ago, Ini kaptennya. and now Rodri steps forward to live that same dream. The embodiment of Spain's certainty. Trump. Their poise, Berani their kok ya. class. Kalau ada si papas dia sorry. Reach for the gleaming trophy. Ya pasti. Iya lah. Asik. La Roja reach for a second star. And it will be brought to them. Iya, ini dia, ini The tunggu. president of the game, the president of the USA. Cik banget. Iya, ajak tengah-tengah dia. Ih, oh, joget kan, itu jogetnya itu. In 2026, the champions of the world. Kenapa kan? Viva España! The best team has won it. Wow. Kalau iya, ini sama Muna. And the best player Sama ni. leaves in tears. This time the party belongs to someone else. Oh. Spanish someone else. Pulang. He bows his head and departs. And Alan, you really can't Ya. deny Spain's right to it. Over the course of today's game and over the course of the Oh, last lihat 6 kilo agak berat. At the tournament, we looked at France and said, yeah, they're the best team, they're the team to beat. But when Spain took France apart in that semi-final, they really Iyalah, kan made nanti their mark and made oh, a cuma huge nanti itu. statement that, Kasih yes, kasih we kiper. are the best Mau team ngangkat in dia. this tournament. They weren't Oh, really apa orang tested itu? out there today, were they? It was one-way traffic, but there's no denying them this trophy. Magnificent achievement. Kenapa lagi kerja mereka? It's happened to Spain only once before. Rajanya tersingkir langsung. They own 2 stars, Wah. and their father figure has his hat on. Bang, gak mau ngangkat si Amal ya. Gak mau dia mikir juga tadi. Ya. Skipping tidak di wajah itu. Mana sih yang mau? Ini dia. Iya. Iya. Ini. Semua baju putih keluar, baju putih keluar. Itu rajanya sih. Oh, itu ratunya, itu ratunya. Oh nggak datang Sophia. Mana Sophia? But he and his daughters Itu ada dua, kan dua putrinya. to this world Jadi ratu. Iya, ini kan itu dari dua-duanya. Tapi yang ratu yang putih baju loh. Jadi ratu ada namanya yang putih baju. Sophia. Si Amal mengendut. Oh,
rasa gak kerangka orang itu tadi, makanya dikasih lagi. First day dia nonton bola itu. 19, berarti hari Minggu, berarti sana hari Minggu. Hari weekend ya lah. Rodri is suggesting a lap of honour. Others are indicating where the bulk of the Spanish supporters need to be greeted. Penonton. Oke, penonton ini. Bawa keliling. Iya, sama kiper itu. Ya, senang di laga perdana, tetapi mereka akhirnya bisa mampu sampai ke final dan juara, mengalahkan Argentina yang statusnya juara bertahan di Piala Dunia 2022, juga juara Amerika Selatan. Dan sementara itu pemirsa, sangat disayangkan bagi Lionel Messi yang kembali harus menangis di Stadion New Jersey atau di MetLife Stadium ini. Ia punya catatan di tahun 2016 silam ketika ia harus menangis kalah di Copa America dari Chili. Kala itu juga Lionel Messi bahkan langsung mengatakan bahwa dirinya akan pensiun dari pentas sepak bola internasional. Dan kini kembali di tempat yang sama di New York New Jersey Stadium, Lionel Messi kembali meneteskan air mata. Namun kali ini mungkin ia bisa berbangga karena pada akhirnya ia bisa membawa gelar juara dunia kepada Argentina di tahun 2022, dan kini ia membawa Albiceleste kembali ke partai puncak meski harus kalah di babak final. Permainan yang benar-benar luar biasa, sangat ketat dan alot. Meskipun demikian Argentina mereka harus kehilangan Enzo Fernandez di menit 90+3, sangat disayangkan, dan ini kemudian membuat mereka bertahan habis-habisan, dan ini kemudian yang dimanfaatkan oleh Spanyol. Selamat tentunya sekali lagi untuk La Roja yang akhirnya menjadi juara di Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi akhir laporan kami pemirsa di Piala Dunia 2026. Lorenzo Mukuan, Panji Dampuawan, dan Ali Usman melaporkan dari New Jersey, Amerika Serikat. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Piala Dunia 2026.